Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang strategi pemilihan lokasi. Tujuan perusahaan menerapkan strategi pemilihan lokasi ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari lokasi perusahaan. Jadi lokasi yang kita pilih ini diharapkan adalah memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan kita. Kemudian cara ataupun langkah untuk memilih lokasi alternatif yang digunakan perusahaan sebagai dasar pemilihan lokasi, mereka bisa fokus pada biaya. Kita memutuskan untuk memilih lokasi X jika kita fokus pada biaya. Fokus pada biaya ini misalnya adalah biaya pengiriman. Kita memilih lokasi yang dapat meningkatkan efisiensi pada biaya pengiriman, kemudian biaya produksi, yaitu karyawan, misalnya ya. Kita memilih lokasi dengan upah ataupun gaji karyawan yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain. Kita memilih dengan kota atau daerah yang UMR-nya lebih rendah. Ini contohnya fokus biaya. Kemudian yang kedua adalah dengan cara fokus revenue atau penerimaan. Kalau kita fokus penerimaan, kita bisa memilih lokasi di pusat kota untuk meningkatkan jumlah konsumen kita. Karena pusat kota ini adalah lokasi dengan padat penduduk, kemudian mempengaruhi ukuran perusahaan. Dengan didirikan di pusat kota, bertujuan atau diharapkan ukuran perusahaan ini menjadi semakin berkembang. Dalam penentuan lokasi, tadi kita bisa fokus dua ya, fokus biaya ataupun fokus revenue, penerimaan. Kemudian, dalam penentuan lokasi, kita bisa mempertimbangkan berbagai hal. Kalau kita tentukan poin-poin tersebut, di antaranya adalah kita bisa memilih lokasi yang dekat dengan konsumen. Dekat dengan konsumen ini bisa pusat kota, ataupun kita memilih lokasi yang misalnya ya dekat dengan lokasi pabrik atau perusahaan, kemudian dekat dengan sekolah ataupun beberapa universitas. Nah, ini dekat dengan konsumen. Kemudian dekat dengan sumber SDM. Dekat dengan sumber SDM, kita mendirikan lokasi di mana daerah tersebut banyak sekali terdapat tenaga kerja yang nantinya bisa kita serap menjadi karyawan perusahaan kita. Kemudian, dekat dengan sumber bahan baku. Dekat dengan sumber bahan baku ini misalnya adalah kalau kita memiliki perusahaan seperti perusahaan semen ya, tidak banyak berdiri di beberapa kota karena perusahaan semen ini berdiri lebih dekat atau mendekati ke sumber bahan bakunya untuk efisiensi dari transportasinya dalam proses produksi. Kalau tadi sumber SDM kita mendirikan di pusat tenaga kerjanya. Ada beberapa metode yang dapat digunakan perusahaan untuk mengevaluasi atau kita menggunakan alternatif-alternatif untuk mempertimbangkan lokasi. Yang pertama adalah metode pemeringkatan faktor, kemudian analis break-even lokasi, metode sentra gravitasi, dan model transportasi. Yang pertama, metode pemeringkatan faktor. Teknik ini adalah banyak digunakan oleh
perusahaan. Dapat digunakan untuk perusahaan yang memproduksi barang ataupun jasa. Dalam pemeringkatan faktor ini, perusahaan menggunakan faktor yang pertama adalah untuk pertimbangan faktor yang berwujud atau kuantitatif, yaitu biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang yang ditimbulkan. Kemudian faktor yang tidak berwujud atau kualitatif, ini misalnya adalah kualitas pendidikan, kemudian keterampilan, tenaga kerjanya. Kemudian untuk langkah dari metode pemeringkatan faktor, yang pertama adalah kita membuat daftar faktor yang relevan terkait dengan lokasi yang akan kita pilih. Kemudian dari setiap faktor tersebut, kita pilih bobotnya. Kita tentukan bobotnya, kemudian kita buat skala untuk setiap faktor. Jadi ada skalanya dari baik, sangat baik, kemudian tidak baik. Nah ini. Kemudian kita hitung skor setiap lokasi berdasarkan skala faktor yang sudah kita buat. Dan kita kalikan skor dengan bobot untuk setiap faktor. Kita hitung totalnya. Kemudian kita pilih lokasi dengan skor total yang paling besar. Analisis yang kedua adalah analisis break-even lokasi. Metode ini digunakan untuk lokasi industri. Kalau tadi peningkatan faktor bisa untuk perusahaan jasa ataupun yang memproduksi barang. Langkah untuk perhitungan analisis break-even lokasi adalah kita menentukan biaya tetap dan variabel setiap lokasi. Kemudian kita bagi total biaya atau kita plot total biaya untuk setiap lokasi. Kemudian berikutnya adalah kita pilih dengan lokasi yang memiliki biaya paling rendah untuk volume produksi yang diharapkan. Kalau tadi biaya metode pemeringkatan faktor, kita pilih lokasi dengan hasil yang terbesar, tapi kalau analisis break-even lokasi ini sebaliknya. Kita pilih lokasi dan dengan jumlah volume tertentu dengan hasil yang paling rendah. Karena diharapkan paling rendah ini adalah untuk biaya tetap dan variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oke, dan harus berada di titik impas di atasnya. Jadi titik impas di atasnya adalah perusahaan sudah melewati BEP, jadi kemungkinan perusahaan ada keuntungan. Metode yang ketiga adalah sentra gravitasi. Metode ini adalah kita menemukan lokasi pusat distribusi tunggal untuk melayani beberapa tujuan. Digunakan terutama untuk layanan. Kemudian, pertimbangannya adalah lokasi tujuan yang ada, contohnya pasar, pengecer, kemudian volume untuk dikirim, pengiriman jarak atau biaya. Nah, ini ya, metode sentra gravitasi. Jadi kita pilih dulu titik koordinat, memilih titik awal dan skalanya, menjaga jarak. Kita menghitung X dan Y, koordinat untuk pusat gravitasinya, yang memberikan lokasi pusat distribusi dan meminimalkan atau efisiensi
biaya transportasi. Ini adalah metode sentra gravitasi. Untuk mencari koordinat X, ini rumusnya, Cx, kemudian jumlahnya dari dix, wi, dibagi dengan jumlah wi, x. dix ini adalah x koordinat pada lokasi I, jadi lokasinya I ya. W adalah volume barang yang dipindahkan atau dari lokasi I. Kemudian mencari koordinat Y adalah rumusnya CY sama dengan jumlah DIY WI dibagi jumlah WI. DIY ini adalah Y koordinat pada lokasi I. Kemudian yang keempat adalah model transportasi. Pada model transportasi, kita menemukan jumlah yang akan dikirim dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Digunakan untuk lokasi industri dan menggunakan model pemrograman linier. Bertujuan untuk meminimalkan total produksi dan biaya pengiriman. Kemudian kendalanya adalah kapasitas produksi. Kapasitas produksinya ini adalah kita sesuaikan dengan permintaan. Terima kasih. Kemudian untuk materi berikutnya kita bahas pada video berikutnya, yaitu contoh penerapan dari metode strategi lokasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.